Coaching Supervisi Akademik, terdiri atas supervisor, coach, dan coachee. Bersama saya Arwin Muhardika dari SMP Negeri 18 Dumai. Dan bersama saya Deva dari SD Negeri 004 Teluk Bijay. Bersama saya Dila Oktaviana dari SDN 013 Bulu Kasar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dila. Salam Bu Deva. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini dulu sebelum bilang aku ya sebagai apa ada yang perlu diperlukan dan bersedia sama Bu Dila ya. Yang pertama Bu Dila ya kita di sini mendiskusikan dulu tentang hobi penilaian pada coaching hari ini ya antara coach dan coachee. Saya nanti akan mengamati ya apakah coaching nanti ini sudah sesuai dengan hobi penilaian, sesuai dengan alur kita, dan bagaimana ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya, serta bagaimana nanti coaching merespon ya atau menanggapi pertanyaan dari coach ya teman-teman itu ya. Dalam proses coaching nanti juga itu sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ada pertanyaan yang pertama yang kedua, kompetensi apa yang akan ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya gunakan pada kali ini yaitu yang pertama adalah mendengarkan aktif dan memberikan kesadaran. Oke. Kemudian potensi mana yang akan ibu kembangkan secara spesifik dari coaching ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan dengan aktif, habis itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang akan yang ibu inginkan ya dalam proses coaching ini? Kalau indikator yang saya inginkan itu adalah menemukan solusi dari permasalahan yang akan disampaikan. Oke, terima kasih Bu ya. Saya rasa cukup sekian observasi kali ini ya Bu ya. Silakan Ibu melaksanakan coaching dengan coachingnya ya Bu ya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Dila. Waalaikumsalam Bu Arwin. Apa kabar Ibu Dila? Alhamdulillah saya baik. Bu Arwin gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ya, tapi kok saya lihat dari raut wajahnya ada suatu masalah yang dipikirkan. Iya Bu Dila, ini tentang hasil belajar siswa. Oh, kenapa itu Bu? Masalah siswanya. Sudah 2 kali ulangan ini Bu Dila, nilai anak-anakku rendah. Saya jadi bingung. Kalau boleh saya tahu nih permasalahan ibu secara rincinya itu seperti apa? Nah, mungkin karena saya selalu ceramah Bu, jadi anak-anak merasa bosan. Jadi mereka tidak bersemangat untuk belajar dan hasilnya mereka mendapat nilai yang rendah. Tidak semangat belajar itu menurut ibu itu mengapa hal itu bisa terjadi? Ya karena pembelajaran yang saya laksanakan selama ini mungkin membosankan Bu. Saya kan jarang juga menggunakan metode pembelajaran. Saya tidak bawa media pembelajaran Bu, jadi mereka menjadi bosan gitu. Oh begitu Bu. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan ibu untuk mereka? Harapan saya mereka dapat meningkatkan hasil belajar mereka, dan melalui percakapan saya dengan ini saya ingin sekali menemukan solusinya Bu. Kalau menurut ibu nih solusi seperti apa yang ibu inginkan? Nah sekarang kan lagi tren tuh Bu pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Sepertinya saya harus menganalisis kebutuhan siswa dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu, karena kan itu kan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nanti saya juga berencana untuk memilihkan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa. Dan insya Allah kedepannya saya akan menggunakan media pembelajaran Bu, agar pembelajaran di kelas itu menjadi menarik gitu. Jadi anak-anak jadi aktif belajarnya gitu. Wah cukup bagus itu Bu, ide dari ibu. Tapi apakah ada alternatif lain atau upaya lainnya yang bisa ibu eksplorasikan mengenai permasalahan ini? Nah, mungkin kan Bu, kan anak-anak suka bermain Bu. Jadi selanjutnya saya berencana untuk melaksanakan pembelajaran menggunakan aplikasi Bu yang berbasis IT gitu. Bagus, bagus juga sih Bu.
dari yang Ibu sampaikan ini, apakah ada kendala yang Ibu temukan dalam merencanakan rencana pembelajaran ini seperti yang Ibu sampaikan? Ya, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian berbasis ID dan aplikasi. Kendalanya itu mungkin ya Bu ya, kan sekolah kita kan di pinggir kota Bu, kadang-kadang sinyalnya tidak bagus. Nah, jadi itu aja sih kendalanya Bu. Takutnya pada saat pembelajaran menggunakan aplikasi tertentu, ini Bu sinyalnya nggak mendukung gitu. Kira-kira nih Bu, kapan ya Ibu akan melaksanakan rencana yang Ibu sampaikan? Segera Bu, mungkin insya Allah minggu depan, karena minggu ini kan saya harus menyusun dulu modul ajar berdiferensiasinya, kemudian memilihkan metode yang tepat buat mereka, menggunakan media berbasis IT itu kan saya pilih dulu sesuai dengan karakter mereka. Jadi segera setelah itu saya akan melaksanakan dan mengimplementasikannya. Baik. Apakah Ibu berkomitmen nih nantinya dalam melaksanakan rencana perbaikan tersebut? Insya Allah saya sangat berkomitmen Bu, kasihan anak-anak nilai rendah terus gitu. Jadi saya ingin membantu mereka untuk meningkatkan hasil belajar mereka. Oh baik. Dalam menjalankan komitmen Ibu tadi nih, apakah Ibu membutuhkan bantuan dari orang lain atau siapa gitu Bu? Tentu saja Bu, saya butuh kepala sekolah. Saya akan mengkonsultasikan masalah saya ini ke kepala sekolah dan saya ingin nanti beliau memantau perkembangan saya gitu. Saya juga butuh teman sejawat Bu, kan gini, nanti kalau bisa kan saya teman-teman juga membuat modul ajar yang satu modul ajar gitu. Jadi saya butuh bantuan mereka untuk berkolaborasi. Anak-anak juga Bu, kan gini, saya rencananya mau bilang sama mereka minggu depan nanti kita belajarnya materinya ini, medianya ini gitu. Jadi agar minggu depannya saya ditagih. Jadi kerjaan saya tuh ibaratnya berkesinambungan kan gitu Bu. Ya, wah bagus sekali deh Ibu ya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu, sepertinya Ibu sudah menemukan nih solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Sebelum percakapan kita berakhir nih, menurut Ibu apa kira-kira yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Nah, agar hasil belajar siswa itu meningkat, saya memang harus melaksanakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan. Untuk itu saya harus membuat atau menyajikan pembelajaran yang berdiferensiasi, menggunakan metode pembelajaran dan media pembelajaran yang menarik begitu. Sehingga anak-anak termotivasi untuk belajar dan saya yakin otomatis nilai mereka akan meningkat. Baik Bu, mudah-mudahan ya Bu ya, solusi yang Ibu sampaikan bisa terwujud nantinya ya Bu ya. Amin, mudah-mudahan ya Bu. Semangat ya Bu. Semangat. Baik Bu, nampaknya saya harus masuk kelas nih Bu. Ya sekian dulu sharing-sharing kita untuk hari ini. Terima kasih banyak telah membantu saya Bu. Sama-sama Bu Arlin. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dila. Waalaikumsalam Bu Deva. Alhamdulillah ya Bu Dila ya, proses coachingnya sudah selesai sekarang. Tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu Halim. Sebelum penutupan ada beberapa yang saya tanyakan kepada Ibu ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan ketika melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan?
dengan memberi penilaian. Apakah sesuai dengan alur tirta? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching? Kemudian bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan coachnya? Nah, selanjutnya, apakah coaching itu sudah sesuai dengan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching? Nah, saya punya beberapa pertanyaan, silahkan Ibu menjawabnya ya. Yang pertama itu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ada kompetensi yang akan saya kembangkan. Itu pertama itu mendengarkan aktif, memberi pertanyaan yang berbobot. Nah, kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Ibu kembangkan? Yang saya akan kembangkan itu mendengarkan aktif dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, indikatornya tuh seperti apa, Bu? Ada pun indikator yang saya inginkan dari coach itu agar coach tersebut dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Wah, hebat ya, Bu ya. Baiklah, Bu, sekian dulu untuk observasi kali ini. Silakan Ibu melaksanakan coachingnya dengan baik. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Bu Dila. Waalaikumsalam Bu Deva. Gimana kabarnya, Bu Dila? Alhamdulillah baik Bu Deva. Sepertinya saya lihat Bu Dila lagi ada masalah ya? Iya nih Bu Deva, agak ada masalah sedikit yang lagi saya hadapi. Kalau boleh tahu ya Bu Dila, apa ya masalahnya? Ini saya agak terbebani dengan beberapa tugas yang sedang berjalan ini Bu Deva. Oh, terbebani dengan tugas yang berjalan. Kalau boleh tahu ya Bu Dila ya, secara rincinya itu terbebani dalam hal apa ya? Sebenarnya tugas saya yang sebenarnya kan menjadi guru nih Bu Deva, guru PJOK. Sekarang saya juga mengikuti program guru penggerak dan saya juga diberi tambah tugas oleh kepala sekolah Bu Deva menjadi bendahara sekolah. Banyak juga ya gitu Bu Dila ya. Iya. Oh, jadi yang jadi permasalahan Bu Dila nih yang di kegiatan yang mana ya? Guru PJOK-nya, guru penggerak apa jadi bendahara bosnya? Yang jadi permasalahannya tugas pokok saya sebenarnya Bu Deva sebagai guru PJOK Bu. Jadi permasalahan Bu Dila itu dalam halnya kegiatan pokoknya, tugas pokoknya sebagai guru olahraganya berarti berkaitan dengan di kelas ya, dengan anak murid ya? Iya benar Bu Deva. Berarti yang di dalam kelas itu kalau boleh saya tahu ya Bu Dila itu dalam hal apa ya? Apakah Bu Dilanya mungkin dalam diri permasalahannya dengan Bu Dilanya? Apakah dengan murid di kelasnya Bu Dila? Kalau murid di kelas, alhamdulillah mereka aktif dan kreatif Bu. Yang permasalahannya ini di sayanya Bu, karena saya mungkin akhir-akhir ini kurang fokus dalam memberikan pembelajaran kepada mereka seperti itu. Oh, berarti Bu Dila ya permasalahan ini karena Bu Dila karena kesibukan. Jadi di dalam kelas itu belum ibaratnya belum sepenuhnya ya dalam memberikan tugas atau pelatihan kepada muridnya. Iya benar sekali Bu. Dari permasalahan Bu Dila itu ya, menurut Bu Dila apa sih solusinya tuh? Mungkin solusinya nanti saya mencoba dengan kepala sekolah sharing bagaimana ketika jam pembelajaran saya fokus dulu ke peserta didik saya, setelah itu baru saya menjalankan tugas saya yang lainnya seperti itu. Gitu ya, jadi solusi Bu Dilanya itu konsultasi dulu sama sekolah ya, kalau bisa ketika mengajar jangan dikasih tugas yang lain dulu ya. Selain solusi itu ada solusi alternatif lain nggak Bu Dila? Mungkin alternatif yang lainnya saya mungkin lebih bisa membagi waktu lagi ya Bu Deva supaya tugas pokok dengan tugas sampingan yang diberikan oleh kepala sekolah itu tidak menjadi beban bagi saya. Berarti itu solusinya Bu Dila. Berarti ada nggak ya di dalam solusi Bu Dila tadi itu menemukan kendala? Kendalanya mungkin tidak ada ya Bu Deva. Kendala yang semestinya tidak ada ya. Itu ya. Solusi untuk permasalahan Bu Dila itu kan Bu Dila sudah ditemukan. Jadi apakah Bu Dila berkomitmen dalam menjalankan solusi atau rencananya itu?
Insya Allah saya berusaha komitmen dengan solusi yang akan saya lakukan nantinya. Oke. Bu Dila dalam menjalankan rencananya itu perbaikan atau komitmen itu membutuhkan bantuan atau dukungan yang lain nggak? Sepertinya saya butuh bantuan dari orang lain seperti rekan sejawat, juga mungkin dari peserta didiknya juga gitu. Oh, gitu. Jadi ada kolaborasi antara saya, kepala sekolah, rekan sejawat dan peserta didik tentunya. Berarti Bu Dila membutuhkan dukungan ya dari kepala sekolah, rekan sejawat juga dari muridnya. Kira-kira nih ya Bu Dila, ke rencana yang Ibu Dila sampaikan tadi itu kapan ya bisa dilaksanakannya? Insya Allah secepatnya Ibu, dalam minggu ini saya akan berusaha mengembalikan kembali semangat mengajar saya seperti dahulu supaya anak-anak juga lebih semangat lagi belajar. Bagus sekali ya Bu Dila ya. Alhamdulillah sepertinya Bu Dila sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Dila hadapi ya, dan berkomitmen untuk menjalankan dari solusi dari permasalahan yang Bu Dila hadapi. Sebelum percakapan kita akhiri, menurut Bu Dila ya, dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu Dila dapatkan? Yang saya dapatkan yang pertama, saya lega dengan permasalahan yang saya hadapi tadi Bu. Saya sudah bisa bercerita dengan Ibu dan Ibu dan saya bisa mencari solusi terbaik yang akan saya lakukan nantinya, dan saya memohon doa kepada Ibu, mudah-mudahan apa yang ingin saya capai nantinya itu terwujud dengan baik. Amin. Saya doakan Bu Dila ya agar solusi dari permasalahan Ibu itu bisa terlaksana dengan baik dan Bu Dila bisa lebih fokus lagi dalam kegiatannya. Iya betul. Mungkin itu saja ya Bu Deva yang bisa kita sharing-sharing hari ini. Terima kasih banyak ya Bu Deva, Sama-sama. Atas waktunya, bisa memberikan sedikit luang waktu untuk saya, kita bisa berbagi. Mungkin lain waktu kita bisa bertemu lagi ya Bu Deva. Kalau saya lagi ada terkendala apapun, Ibu Deva bisa membantu saya kembali. Boleh Bu Dila, dan senang hati Bu Dila. Ya, terima kasih ya Bu Deva. Sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Deva. Waalaikumsalam Bu Arlin. Tadi saya sudah mengamati loh perkembangan Ibu, coaching Ibu dengan Ibu Dila. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Bu. Yang pertama itu apa yang telah Ibu lakukan terkait dengan indikator pada coaching tadi? Tadi saya sudah melakukan coaching Bu dengan Ibu Dila sesuai dengan ambil Pak. Alhamdulillah, menurut saya Bu, coaching yang Ibu lakukan tadi sudah sangat baik, sudah memenuhi alur tirta dan prosesnya juga mampu menggali kemampuan dari coaching. Nah, kedepannya Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Kedepannya saya lebih ingin mengembangkan mengenai coaching Bu ya, kemampuan saya coaching agar untuk kedepannya saya lebih main lagi meng-coaching terutama kepada rekan-rekan sejawat saya Bu. Baik, demikianlah coaching kita hari ini ya Bu ya. Semoga kedepannya Ibu lebih sukses lagi. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Arlin. Waalaikumsalam Bu Dila. Bagaimana kabar Bu Arlin hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat.
permasalahannya Bu. Oke, baiklah. Demikian kegiatan pra observasi kita kali ini. Silakan Ibu laksanakan coachingnya dengan Ibu Eva. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Arlin. Waalaikumsalam Bu Deva. Apa kabarnya Bu? Baik, Bu Arlin gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ada Kayak gini Bu, saya nanya, Ibu lagi nggak sibuk ya sekarang ya? kayaknya enggak Bu. Ada apa tuh Deva? Gini Bu, ini ada yang bisa bincangkan sama Ibu. Tentang apa tuh ya? Tentang ini Bu ya, permasalahan saya dalam kelas berkaitan dengan murid-murid saya. Ada apa dengan murid-muridnya Bu? Gini Bu, belakangan ini saya perhatikan murid-murid saya itu sepertinya kurang fokus Bu dalam pembelajaran, terutama ketika saya menerangkan. Bisa Ibu ceritakan secara detail? Gini Bu, ketika saya lagi menerangkan, ada itu beberapa murid saya itu Bu, ada yang saya perhatikan itu dia tidak fokus memperhatikan saya, ada yang mengantuk, ada lagi yang lagi makan, saya perhatikan ya. Terus ada lagi ibaratnya tuh mereka melakukan gerakan-gerakan sepertinya itu tidak fokus ke sayanya Bu. Oh gitu. Nah menurut Bu Deva, solusi apa ya yang akan Bu Deva lakukan? Kemarin saya sudah sebelum saya kemarin saya sudah menanyakan kepada murid-murid saya itu kenapa mereka tidak fokusnya. Ada beberapa murid mengatakan yang makan itu ternyata dia dari rumah itu tidak sarapan ya Bu, sarapan. Jadi yang satu lagi yang ngantuk ternyata bangunnya telat. Jadi saya berikan solusi kepada yang lagi makan itu, saya mengatakan karena saya tahu dia tidak sarapan dari rumah, jadi saya sarankan untuk kedepannya anak ibu makan dulu sekurang-kurangnya roti ya. Kalau pada nasi kemungkinan anak agak susah roti. Terus pada anak yang ngantuk itu karena saya tanya alasan mereka dia telat bangun, jadi saya sarankan supaya anak tersebut tidurnya jangan sampai telat, ibaratnya cepat tidurnya agar bangun paginya tidak terlambat. Kemudian ya ada beberapa anak yang kayaknya kurang fokus itu saya berikan, karena saya lihat pun di YouTube ya Bu ya, saya lihat itu kaitannya untuk membagikan konsentrasi anak itu menggunakan ice breaking. Jadi kemungkinan saya gunakan ice breaking biar anak itu lebih semangat Bu. Wah luar biasa sekali. Nah kira-kira menurut Ibu ada alternatif lain nggak? Sepertinya kalau untuk alternatif lain saya menggunakan media ya Bu ya, karena saya perhatikan saya sudah menggunakan media bersifat teknologi Bu ya. Cuma kalau saya perhatikan mungkin media saya itu kurang menarik karena berupa video pembelajarannya kurang gambarnya yang lebih ke teks. Jadi kemungkinannya nanti saya akan menggunakan media saya itu banyak berupa gambar yang ada kartun-kartunnya Bu, karena kan anak SD tahu lah ya Bu ya, mereka kalau lihat nampak gambar kartun itu semangat Bu. Ya bagus itu Bu. Nah kira-kira Ibu sangat berkomitmen untuk melaksanakan rencana yang Ibu buat? Iya, saya sangat komitmen betul Bu, karena ini kan demi kesuksesan anak saya juga ya dalam pembelajarannya Bu. Nah, kapan Ibu melaksanakannya itu nanti? Kalau bisa dalam waktu cepat ini ya Bu ya, tentu saya rencanakan dulu kalau dalam media itu saya cari dulu media yang lebih menarik, terus saya lihat di internet dulu SBK-nya bagaimana yang mudah dan semangat untuk anak melakukannya. Nah, kira-kira dalam melaksanakan rencana tadi, Ibu membutuhkan dukungan dari siapa? Iya, terutama ya rekan sejawat ya Bu ya, dikarenakan saya rekan sejawat kami sering juga bercerita tentang pembelajaran. Saya membutuhkan sekali dukungan dari rekan sejawat. Kemudian itu mungkin saya membuat Bu ya, ibaratnya kayak jurnal itu Bu, untuk mengingatkan saya bahwasanya rencana saya merencanakan seperti ini, jadi sebisa mungkin dilaksanakan. Jadi kalau saya sering melihat jurnal itu, saya ingat bahwasanya ada rencana yang harus saya laksanakan secepatnya. Wah, luar biasa sekali. Nah, sebelum kita tutup pembicaraan ini, apa sih yang dapat Ibu refleksikan dari percakapan kita ini? Yang pertama kali saya ucapkan terima kasih sekali pada Bu Arlin ya, yang sudah mendengarkan Ibu keluh kesah saya. Rasanya udah lega sedikit, bahwasanya saya sudah menyampaikan unek-unek saya. Terus saya juga sudah menemukan solusi dengan bantuan Bu Arlin. Untuk kedepannya saya harapkan semoga nanti solusi yang saya temukan tadi itu bisa saya laksanakan dengan baik dan bisa berjalan dengan lancar. Dan seandainya nanti saya ada kendala, saya minta tolong lagi bantuan dari Bu Arlin ya, untuk berbincang-bincang kembali dalam menemukan solusi yang lainnya. Insya Allah Bu, insya Allah.
Saya rasa Bu, karena saya juga ada kegiatan lain, saya terima kasih sekali kepada Bu Arlin atas waktunya. Lain kali kita bisa bertemu lagi ya Bu Arlin ya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih Bu Arlin. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum.